Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 8 Februari 2025 dengan Sari Berita. Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Puluhan hektar sawah dan juga tanaman milik warga terendam banjir dan terancam gagal panen. Manajemen Perumda Tirta Kelimutu ND akan melakukan pemutusan sambungan rumah SR bagi pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air di atas 3 bulan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dan puluhan hektar sawah dan tanaman milik warga terendam banjir. Petani terancam gagal panen. Selengkapnya informasi ini disampaikan Feriso. Jagungnya berapa? 2 hektar lebih. Habis semua. Hingga saat ini dilaporkan ada 7 desa yang terdampak, yaitu Woda Mude, Magepanda, Rero Roja, Done, Legu Woda, Kolisia dan Kolisia B. Banjir tidak hanya merendam rumah-rumah warga, tetapi juga areal persawahan dan perkebunan warga di desa-desa tersebut. Seperti tanaman jagung milik Teresia Lilis. Warga dusun Magelo, Desa Rero Roja, Kecamatan Magepanda ini mengakui tanaman jagungnya seluas 2,5 hektar tersapu banjir dan rata tanah. Pengaruhnya gelap tuh, kami tidak lihat tuh. Pagi-paginya baru kami lihat ini sudah habis. Jagungnya berapa? 2 hektar lebih. Habis semua. Nanti kami kelaparan. Pisang-pisang juga habis. Sementara Camat Magepanda, Christian Armstrong, saat diwawancarai RRI mengatakan, bila mengacu pada data pemerintah Kecamatan Magepanda, dari total 996 hektar sawah di wilayah Magepanda, sekitar 60 hingga 70 hektar sawah yang terendam banjir. Sawah yang terendam banjir berada di 5 desa, ini Desa Done, Woda Mude, Magepanda, Legu Woda, dan Rero Roja. 2 desa itu, Done dan Rero Roja, mengalami dampak paling parah. Areal pertanian di sekitar bantaran kali yang ada di 2 desa tersebut dipastikan gagal panen. Material seperti lumpur dan pasir menerjang tanaman padi yang berusia 1 minggu hingga sebulan dan terbawa arus. Banjir yang kemarin ini itu dia sekitar 6-70 hektar, lebih kepada area yang berada pada pinggiran jalan dan juga pada pinggiran kali. Sementara yang ada di pinggir kali itu berada pada bantaran kali, dan juga karena luapan air banjir itu terlalu banyak, maka dia sampai merambah pada beberapa lahan sawah yang juga ada di area mulai dari Desa Done, terus Desa Magepanda, Desa Mude, Rero Roja, dan juga Desa Legu Woda. Jadi ada 5 desa itu dari aliran air Ijura, bendungan Ijura. Selain karena hujan lebat, menurut Armstrong, banjir terjadi karena bendungan Ijura tidak berfungsi maksimal akibat penumpukan sedimen tanah dan juga saluran air yang tidak berfungsi maksimal. Khusus untuk bendungan Ijura ini, penyampaian informasi terkait dengan sedimentasi yang begitu banyak yang mengendap itu sudah hampir belasan kali. Tetapi tidak ada perhatian, dan kementerian juga sempat turun dan melihat, lalu tidak ada realisasi kaitan dengan normalisasi kali, sehingga aliran air itu juga berada pada tempatnya, dan juga terkait dengan saluran-saluran irigasi itu juga mungkin perlu diperbaiki agar air-air yang berasal dari atau bersumber dari sungai itu teraliri dengan baik. Pemerintah setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Sosial terus melakukan upaya penanggulangan dan turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan serta memastikan keselamatan warga. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan serta berharap ada perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pusat. Sementara pihak BPBD terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih efektif dalam mengatasi dampak bencana ini. RRI ND Feriso melaporkan.
Pendengar, manajemen Perumda Tirta Kelimutu ND akan melakukan pemutusan sambungan rumah atau SR bagi pelanggan yang menunggak pembayaran rekening di atas 3 bulan. Langkah tegas dilakukan pihak manajemen Perumda Tirta Kelimutu untuk mengantisipasi biaya beban operasional yang semakin meningkat untuk kebutuhan pemeliharaan dan juga perbaikan jaringan instalasi perpipaan dan juga aksesoris lainnya. Selengkapnya, Rovinus Fula melaporkan. Hal itu disampaikan PLT Dirut Perumda Tirta Kelimutu ND Meti Ladapase kepada RRI pada Jumat 7 Februari 2025 di kantor Perumda Tirta Kelimutu ND. Meti mengatakan bagi pelanggan yang menunggak di atas 3 bulan atau 4 bulan, pihaknya akan turun langsung untuk melakukan pencabutan sambungan rumah. Ia menjelaskan bagi pelanggan yang menunggak 1-3 bulan, pihaknya masih memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar tunggakan tersebut. Sebelumnya, manajemen Perumda Tirta Kelimutu ND telah mengeluarkan pengumuman dari Direktur Perumda Tirta Kelimutu ditujukan kepada masyarakat pelanggan jasa air minum Perumda Tirta Kelimutu untuk segera memenuhi kewajiban, yakni membayar tunggakan rekening air. Pasca pengumuman tersebut, sebagian masyarakat pelanggan jasa air minum Perumda Tirta Kelimutu sudah mulai berdatangan untuk memenuhi kewajiban. Sementara bagi pelanggan yang menunggak di atas 3 bulan, petugas langsung turun untuk melakukan pemutusan sambungan rumah dan kegiatan itu sudah dilakukan dari tahun sebelumnya. Yang 1 bulan sampai dengan yang seterusnya. Jadi ada beberapa pelanggan yang komplain kenapa kita yang tidak tunggahkan, kenapa ditampilkan. Sebenarnya kita sengaja menampilkan di situ sebagai motivasi untuk pelanggan-pelanggan yang menunggak itu supaya mereka lebih menyadari. Karena memang dari pembayaran rekening air ini itu juga kita akan pakai kembali untuk pemeliharaan pipa dan sarana prasarana kita untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat pelanggan. Lanjut Meti, memasuki tahun 2025 setelah melakukan evaluasi tunggakan pelanggan, ternyata masih banyak pelanggan yang belum memenuhi kewajibannya dengan total tunggakan utang pelanggan sebanyak 14 miliar. Namun manajemen Perumda Tirta Kelimutu telah mengantisipasi dengan cadangan kerugian sehingga sisa tunggakan sebesar 8 miliar dan tunggakan tersebut masih tetap ditagih. Meti mengatakan satu hal yang perlu diketahui masyarakat pelanggan bahwa beban operasional semakin meningkat untuk kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan jaringan instalasi perpipahan dan aksesoris lainnya. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan dukungan dan kerjasama masyarakat pelanggan untuk keberlanjutan Perumda agar masyarakat pelanggan dapat membayar tagihan rekening air tepat waktu. RRI Rovinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pastikan hak karya musisi tradisional. Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, Langgam Kreasi Budaya hadir di Labuan Bajo. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Hadir di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, guna pembentukan dan penguatan ekosistem musik tradisi Nusantara, Langgam Kreasi Budaya sebagai salah satu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif berbasis musik tradisi Nusantara, menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan LMK Langgam Kreasi Budaya dan bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua Langgam Kreasi Budaya, Satria Dharma, dalam sambutannya menyampaikan dengan kehadiran Langgam Kreasi Budaya di Labuan Bajo diharapkan dapat memberi edukasi terkait pentingnya hak-hak sebuah karya musik tradisional. Hal ini agar para musisi lebih dihargai dan mendapatkan haknya dari karya lagu tradisionalnya tersebut. Nah, di sini kami lihat bahwa di genre musik tradisional itu masih belum berjalan. Ada beberapa yang sudah melakukan, misalnya seperti teman-teman Ivan Estorman atau Nyon Franco, itu mereka sudah sebagian besar sudah melakukan yang namanya modern management, music management. Nah, ini yang kami ingin sampaikan ke teman-teman musisi di Labuan Bajo, bahwa kalau teman-teman itu bikin sebuah karya, itu mengandung hak-hak
Anda yang bisa Anda dapatkan dari karya-karya yang Anda buat. Dia juga mengatakan kehadiran pihaknya juga sebagai sebuah lembaga yang nantinya akan membantu para musisi yang punya karyanya sendiri untuk mendapatkan royalti dari karya tersebut, terutama apabila dimainkan di sebuah ruang yang sifatnya komersil. Kami ingin sekali lagi mencoba menjelaskan tupoksi kami ini sebagai lembaga kreatif itu apa. Jadi kalau teman-teman itu punya karya dan karyanya itu dimainkan di sebuah ruang yang sifatnya komersial, seperti di hotel, seperti di mall atau di kafe, tempat tersebut itu wajib membayar yang namanya performing royalty atas karya-karya yang mereka gunakan di tempat tersebut. Kami dari Langgam Kreasi Budaya itu akan membantu untuk mengkolek performing royalty untuk teman-teman di Labuan Bajo ini. Diharapkan melalui kehadiran Langgam Kreasi Budaya sebagai salah satu LMK berbasis musik tradisi Nusantara di Labuan Bajo, Manggarai Barat ini dapat memberikan penjaminan hak-hak karya musisi tradisional di tengah perkembangan pariwisata yang ada, sehingga para musisi juga tetap mempunyai semangat yang besar dalam menghasilkan karya-karya tradisional ke depannya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, sejumlah pejabat serta gubernur hingga bupati terpilih di NTT melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Rabu lalu. Laporan selengkapnya bersama Lady Badin. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadirdian mengungkapkan hasil pertemuan pihaknya bersama penjabat Bupati Ende dan sejumlah pejabat serta gubernur dan bupati terpilih se-NTT ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia Rabu lalu. Pertemuan tersebut membahas potensi besar sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam produksi padi dan jagung. Menurut Gadir, NTT memiliki sekitar 3.800.951 hektar lahan pertanian yang dapat meningkatkan hasilnya jika produktivitasnya lebih diperhatikan. Saat ini NTT mampu menghasilkan surplus beras sekitar 8.814 ton per tahun yang jauh melebihi kebutuhan beras provinsi yang hanya 600.000 ton. Dengan peningkatan indeks penanaman dan pemanfaatan teknologi tepat guna, Gadir optimis NTT bisa meningkatkan hasil pertanian dan dapat mengekspor surplus beras ke negara tetangga. Kami bersama PJ Gubernur terpilih, seluruh Bupati se-NTT bertemu langsung dengan Bapak Menteri. Intinya dalam rangka mempersiapkan suasana pangan di NTT. Beliau dalam hal ini Menteri Pertanian konsen sekali dengan NTT. Setelah ada pemaparan dari kita, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, beliau memberikan satu komitmen bahwa akan sungguh-sungguh perhatikan baik dari segi aspek teknisnya dan pendanaannya. Gadir juga mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan di NTT dan disebutkannya Menteri Pertanian menjanjikan bantuan teknis termasuk pengiriman 500 mesin pompa air dan 250 ton benih unggul. Intervensi yang pertama adalah intervensi irigasi. Irigasi itu harus diprioritaskan dan kemarin beliau sudah langsung sampaikan. Sambil menunggu perbaikan irigasi, beliau akan mengirim kita 500 mesin pompa, 250 itu hand tractor. Benih-benih yang kurang itu beliau akan segera kirimkan ke NTT. Kalau merangkak suasana pangan di NTT ini, itu bentuk kepedulian pusat terhadap NTT. Gadir berharap kolaborasi antara petani, kelompok tani dan pemerintah daerah dan juga dukungan dari Kementerian Pertanian ini dapat mengoptimalkan pencapaian target swasembada pangan dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor beras serta menurunkan angka kemiskinan di NTT. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional HPN 2025, Polres Ende bersama Persatuan Wartawan Ende menggelar kegiatan olahraga bersama di lapangan apel Polres Ende Jumat 7 Februari 2025 pagi. Suima melaporkan. Kegiatan ini dimulai dengan jalan santai yang mengambil rute Jalan Pahlawan, Radio, Sudirman, dan masuk ke Jalan Polisi, dilanjutkan dengan senam aerobik dan pertandingan voli bersama. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah anggota Polres Ende dan wartawan dari berbagai media yang ada di Ende.
Kapolres Ende AKBP IGD Ngurah Joni dalam wawancaranya menyampaikan bahwa olahraga bersama ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HPN 2025 yang mana kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjukkan sinergi antara Polres Ende dan insan pers dalam menciptakan kedamaian serta memberikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. Ini sebagai salah satu kegiatan untuk menunjukkan bahwa insan pers beserta Polri khususnya Polres Ende ya saling kerjasama dengan baik bahu-membahu untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Ende tetap aman. Kemudian banyak kegiatan sudah kita laksanakan dan banyak juga peliputan-peliputan, kemudian kegiatan-kegiatan pemberitaan yang bersifat positif yang membangun sehingga masyarakat bisa teredukasi dan mendapatkan informasi yang benar dan cerah tentang kegiatan kepolisian. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan banyak kegiatan positif yang telah diliput oleh media yang turut berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kegiatan kepolisian khususnya yang dilakukan oleh Polres Ende. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Ende Pawe, Dedi Wolo mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Ende beserta jajaran atas dukungan yang diberikan kepada organisasi Pawe. Sejak berdirinya organisasi pada tanggal 17 Januari 2025, Pawe telah menerima dukungan penuh dari pihak kepolisian yang terus berlanjut hingga puncak acara yang akan diselenggarakan pada hari Minggu nanti. Dukungan tersebut sangat berarti bagi kelancaran kegiatan organisasi. Pada hari ini, Pawe mengadakan kegiatan olahraga bersama yang menjadi bagian dari rangkaian acara menuju puncak perayaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemitraan yang sudah dibangun ini kita berharap terus terjalin untuk kedepannya. Mungkin kemarin ada yang keliru dan salah, ke depan kita akan perbaiki sama-sama. Ditambahkan dengan adanya kegiatan olahraga bersama ini diharapkan terjalin hubungan yang lebih harmonis antara Polres Ende dan Persatuan Wartawan Ende serta membawa dampak positif dalam menjalankan tugas bersama sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik. Berita terakhir, dalam rangka memperingati Hari Pers, Persatuan Wartawan Ende Pawe menggelar kegiatan clean up sampah di pantai Kota Raja Ende. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pawe menyongsong Hari Puncak Hari Pers tanggal 9 Februari nanti. Awalnya hari ini itu ada agenda bersih pantai. Aksi sosial dalam Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari melibatkan puluhan anggota Persatuan Wartawan Ende, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Transhero Ende, Anak Cinta Lingkungan Ende, serta sejumlah relawan lokal yang dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 di Pantai Kota Raja Ende. Ketua Persatuan Wartawan Ende, Dedi Wolo, saat diwawancara menuturkan bahwa masalah sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pawe menyongsong Hari Puncak Hari Pers tanggal 9 Februari nanti. Awalnya hari ini itu ada agenda bersih pantai. Nah, hari ini itu dalam rangka aksi bersih pantai ini ada beberapa hal yang kita temukan di sini. Yang pertama itu soal sampah. Sampah yang banyak itu sampah plastik yang kita duga itu berada dari teman-teman yang berusaha di sini. Sehingga kita berharap Dinas Pariwisata juga harus lebih ketat menyediakan kotak sampah atau mengingatkan penjual ini supaya jangan buang sampah sembarangan. Menurutnya, sebagian besar sampah yang ditemui di sekitar Pantai Kota Raja Ende didominasi oleh sampah plastik berupa gelas dan botol plastik bekas minuman. Dirinya mengharapkan para pedagang yang berjualan di sekitar area pantai dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Ende agar memperhatikan dan menyiapkan tempat sampah di sekitaran lokasi pantai. Dirinya menekankan pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata seperti Pantai Kota Raja yang merupakan salah satu aset wisata potensial di Kabupaten Ende. Adapun aksi sosial tersebut sebagai bentuk kepedulian Persatuan Wartawan Ende terhadap lingkungan dan berkomitmen untuk terus mengadakan aksi-aksi serupa demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.